can't we just stay here? Cause in this kind of Saya Lenis Tambunan. Saya Laura Simanjuntak. Saya Ulana Fikupulu. Saya Jeremy Tambunan. Saya Lewi Artona. Saya Christian Sian. it ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Halo teman-teman, di sini kami akan membahas tentang sikap selektif dan tanggung jawab sebagai siswa dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memangnya sikap selektif itu seperti apa sih teman-teman? Jadi teman-teman, sikap selektif adalah sikap di mana kita memilah dan memilih informasi, dan juga kita dapat menolak informasi-informasi yang menurut kita tidak penting. Nah, jadi sikap selektif dapat membantu kita untuk mengurangi waktu dan energi, serta meningkatkan efisiensi produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman semua udah tahu dong apa itu sikap selektif? Yuk kita tonton apa sih sikap selektif dan tanggung jawab itu. Sikap saya dalam menghadapi perkembangan iptek yaitu memanfaatkan iptek untuk menambah pengetahuan. Artinya, kita dapat mengunduh aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran kita, seperti YouTube, Quizizz, dan lain sebagainya. Kita juga dapat mengunduh buku-buku dan jurnal-jurnal online lainnya untuk menambah pengetahuan kita. Dan tanggung jawab saya sebagai seorang pelajar adalah menggunakan iptek dengan penuh kesadaran. Mengapa demikian? Menggunakan iptek dengan penuh kesadaran artinya kita mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi. Misalnya dampak terhadap diri sendiri, dampak terhadap masyarakat, dan dampak terhadap lingkungan. Selain itu, menggunakan iptek dengan penuh kesadaran artinya kita bertanggung jawab dan bijaksana dalam penggunaannya. Kita harus memiliki batasan untuk menggunakan iptek ini agar kita tidak terjerumus ke dampak-dampak negatif. Sikap selektif yang dapat saya terapkan sebagai siswa dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bersikap selektif dalam menjaga data privasi dan identitas diri. Lalu, tanggung jawab seperti apa yang dapat diterapkan? Tanggung jawab saya sebagai siswa dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tidak memberikan data-data pribadi ke dalam internet ataupun platform yang ada di gadget secara sembarangan. Kita perlu mengetahui bahwa semua yang ada di dalam gadget termasuk aplikasi ataupun website tidak selamanya aman. Oleh karena itu, sebagai siswa, kita perlu lebih selektif lagi dan lebih bijaksana lagi dalam memasukkan data-data pribadi kita ke dalam gadget kita masing-masing. Sikap saya dalam menghadapi perkembangan iptek yaitu menggunakan iptek sebagai media informasi yang terpercaya pada zaman sekarang. Tanggung jawab saya itu menyaring informasi yang ada pada iptek. Contohnya, jika ada informasi-informasi yang belum tentu benar, kita harus mencari tahu dulu apakah informasi tersebut benar atau tidaknya. Seperti pada zaman sekarang, banyak berita hoax yang beredar di internet, dan justru banyak orang yang percaya pada berita-berita tersebut tanpa menguji kebenarannya. Oleh sebab itu, kita juga jangan langsung percaya terhadap berita-berita yang beredar, melainkan kita harus memilah informasi yang kita dapat dari internet. Sikap saya terhadap perkembangan iptek adalah tidak menyalahkan iptek untuk melakukan tindakan negatif. Dan tanggung jawab saya adalah mampu menetapkan etika digital seperti berkomunikasi dengan sopan di dunia digital. Sikap saya dalam memanfaatkan iptek pada masa ini adalah memanfaatkan iptek untuk mengembangkan minat dan bakat. Sedangkan tanggung jawab saya ialah menjadikan iptek sebagai wadah pengembangan diri seperti teknik kerajinan mesin maupun mengembangkan hal baru. Jadi sikap saya sebagai siswa dalam menghadapi iptek yaitu dengan bersikap terbuka terhadap pengadaan iptek, di mana sikap selektif terus beradaptasi, di mana hal ini dapat kita jadikan menjadi pelajaran kita. Kita dapat menggunakan teknologi untuk mencari kebutuhan untuk diri kita, lalu kita juga dapat menggunakan teknologi untuk menyeleksi beberapa hal yang kita anggap tidak baik dan tidak patut untuk ditiru. Jadi kita harus bersikap terbuka dan mendukung pergerakan iptek. Dan tanggung jawab saya sebagai siswa yaitu dengan menggunakan iptek dengan bijak yang bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan kita bersama. Nah teman-teman, tadi kita udah mendengarkan sikap selektif dan tanggung jawab kelompok 4 dalam perkembangan iptek. Sekarang
Mari kita tonton dan kita dengarkan apa aja yang menjadi alasan kelompok 4 memilih sikap selektif nomor 3, yaitu sikap selektif dalam pengaruh perkembangan iptek. Alasan saya memilih sikap selektif nomor 3 adalah perkembangan iptek adalah perkembangan yang tidak dapat kita hindari. Ketika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan termakan zaman. Kita tahu dalam dunia iptek ini ada dampak positif dan juga dampak negatif. Tetapi, dampak yang paling banyak adalah dampak negatif, terutama bagi seorang pelajar. Oleh sebab itu, kita harus bersikap selektif dan menyaring informasi-informasi agar kita tidak terjerumus ke dalam dampak-dampak negatif lainnya. Alasan saya memilih sikap selektif nomor 3 adalah karena sebagai siswa kita harus mengetahui mana hal positif dan mana hal negatif. Misalnya, ketika kita ingin belajar atau mengerjakan tugas, tentunya teknologi dapat membantu kita untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Namun, yang perlu kita ingat adalah bahwa semua informasi termasuk jawaban yang berasal dari suatu teknologi tidak sepenuhnya akurat atau tidak sepenuhnya benar. Oleh karena itu, sebagai siswa, kita perlu lebih selektif lagi dan lebih bijaksana lagi memilih di mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Alasan saya memilih nomor 3, dengan bersikap selektif, kita dapat mengambil nilai positif dari kemajuan iptek, seperti meningkatkan kualitas hidup manusia dan meningkatkan kesadaran manusia. Alasan saya memilih nomor 3 adalah dengan sikap yang selektif, kita dapat terhindar dari penipuan online, pencurian data, dan kejahatan cyber. Bukan hanya itu, kita dapat menghindari dampak negatif pada kesehatan kita seperti gangguan tidur, kelelahan mata, ketergantungan pada iptek, dan penggunaan berlebihan. Alasan saya memilih sikap selektif nomor 3 adalah dengan sikap selektif kita dapat terhindar dari hoaks. Karena hoaks dapat merusak diri sendiri maupun orang lain. Kelompok 4, Belajar Pancasila. Pelajar Pancasila, Beriman, berakhlak, Bertakwa, bernalar, Bersemangat, Dan bersatu. PKN, 1, PKN, 1, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap selektif dan bertanggung jawab.